Viral dua remaja kritis usai terlibat aksi tawuran. Gagal rampas tas, pelaku jambret kabur tinggalkan motor. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jatinegara. Warga Palembang resah pencurian kuningan meteran air bersih. Halo selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal, senang sekali rasanya kami kembali hadir tentunya dengan program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Luis Ayu selama 1 jam ke depan, inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Informasi kriminal yang pertama pemirsa, dua remaja mengalami luka serius akibat tawuran antar kelompok di wilayah Pasir Putih, Kota Depok pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Kedua korban diketahui merupakan anak di bawah umur yang tidak bersekolah. Polisi juga kini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas para pelaku lainnya. Kejadian bermula sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, ketika dua korban DF 14 tahun dan JB 15 tahun bersama 8 rekannya berkumpul di kawasan Pasir Putih. Mereka berencana melakukan tawuran dengan kelompok lain yang sebelumnya telah janjian melalui akun Instagram. Sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, kelompok korban berangkat menuju SMP Bina Mandiri di Kelurahan Bedahan. Sesampainya di lokasi, kelompok korban berhadapan dengan kelompok lawan yang datang dengan sekitar 10 sepeda motor. Karena kalah jumlah, kelompok korban memilih melarikan diri. Namun naas saat melintas di depan MTS An-Nur di Jalan Kekupu, Pasir Putih, mereka diserang dari belakang. Pelaku menusuk JB menggunakan senjata tajam hingga korban dan rekannya terjatuh dari motor dan mengalami luka berat. Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi membenarkan peristiwa tersebut. Dijelaskan bahwa sebelumnya terjadi tawuran antara dua kelompok remaja yang janjian melalui media sosial. Kelompok korban berjumlah 10 orang kalah jumlah dengan kelompok lawan. Kelompok korban pun melarikan diri dengan sepeda motor dan dikejar oleh kelompok pelaku. Naas korban dibacok dari belakang dan terjatuh. Jadi memang terjadi tawuran tersebut pada hari Jumat 31 Oktober 2025 sekitar pukul 8 malam ya, 20.00. Jadi memang korban dan pelaku berjanjian di media sosial untuk bertemu untuk melakukan tawuran. Kemudian mereka berjanji ketemu. Setelah bertemu dikarenakan korban kalah jauh anggota dari pelaku, kemudian korban melarikan diri ke arah MTS dengan mengendarai sepeda motor ke arah MTS An-Nur daerah Sawangan Pasir Putih. Setelah bertemu dan dikejar oleh pelaku, kemudian pelaku membacok punggung korban yang berboncengan pada saat itu hingga jatuh. Kemudian setelah jatuh, dua korban diketahui langsung dibacok atau dianiaya oleh para pelaku ya. Dua korban tersebut diketahui sudah berdarah ya ketika terjatuh di jalanan. Korban pada saat itu terluka, yang satu terluka di bagian punggung sebelah kiri, kemudian satu lagi terluka di bagian wajah ataupun ada sekujur memar di wajahnya. Kedua korban saat ini sudah dirawat di Rumah Sakit Umum RSUD Depok, dan tidak benar bahwa memang ada satu yang meninggal atau tewas. Jadi kedua korban masih dalam keadaan hidup dan keduanya masih dalam perawatan di RSUD Depok. Ya, saat ini memang masih kami dalami motif dari penganiayaan ataupun tawuran yang terjadi di Sawangan, dan tentu saja pelaku yang melakukan penganiayaan pada korban terus kami lakukan pencarian ya, penyidikan.
Keduanya pun menjadi bulan-bulanan kelompok pelaku. Diketahui satu korban kritis dibacok di bagian punggung, sementara lainnya luka di bagian wajah dan sudah mendapat perawatan di rumah sakit. Hingga kini para pelaku masuk daftar pencarian orang atau DPO pihak kepolisian Polsek Bojong Sari. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang yang diduga pelaku jambret melarikan diri setelah gagal merampas tas milik seorang perempuan di Balai Kaliki, Kelurahan Kotokocia, Kubuk, Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Utara pada Sabtu pagi, 1 November 2025. Pelaku melarikan diri dengan meninggalkan motor dan juga sendal serta jam tangan. Korban yang merupakan warga asal Kabupaten 50 Kota saat itu datang ke sebuah pabrik tahu di lingkungan Baliki menggunakan sepeda motor untuk membeli tahu. Saat akan memarkirkan kendaraannya, tiba-tiba seorang laki-laki bersepeda motor metik datang dan berusaha merampas tas yang dipakai korban. Aksi tersebut terlihat oleh salah seorang pekerja pabrik tahu yang kemudian berteriak dan mengejar pelaku. Pelaku yang panik terjatuh dari sepeda motornya dan melarikan diri ke arah Sungai Batang Agam, meninggalkan sepeda motor, sepasang sendal dan jam tangannya. Pelaku dalam pengejaran pihak kepolisian dan juga warga. Lulu Nursahida Permana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, dua kelompok remaja terlibat aksi saling serang di Jalan Raya Laksamana Malahayati, Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu 1 November 2025 malam. Aksi tawuran membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi lumpuh karena tawuran berlangsung di tengah jalan. Menggunakan kayu, batu, bahkan senjata tajam, dua kelompok remaja terlibat aksi saling serang di Jalan Raya Laksamana Malahayati, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu 1 November 2025 malam. Dua kelompok remaja tersebut terlibat perkelahian sengit untuk saling serang kelompok lawannya. Tawuran yang terjadi tepat di tengah jalan raya membuat tidak ada satupun pengendara yang berani melintas. Bahkan pedagang di sekitar lokasi pun ketakutan terkena dampak dari aksi tawuran. Belum diketahui pasti penyebab tawuran tersebut. Akibat tawuran, seorang pelaku tawuran terluka akibat lemparan batu. Dugaan sementara tawuran terjadi hanya lantaran saling ejek dan janjian melalui media sosial. Tawuran baru bisa diredam saat petugas kepolisian tiba di lokasi langsung membubarkan kedua kelompok remaja yang bertikai. Ini anak-anak remaja Pak, baru kayak anak SMP gitu. SMP kelas 3, kelas SMA kelas 1, masih kecil ya, masih bocah ya. Jadi lawan ciplak ya sama sebelah itu ya. Pada bawa senjata tajam nggak? Bawa. Cerita awalnya gimana tuh Pak? Ya, tiba-tiba mungkin udah saling janji ya mungkin ya. Lalu dia kodenya pakai petasan dulu. Setelah pakai petasan baru mulai. Nah tadi yang mulai gue muji petasan dari sana Pak, dari sebelah ya. Sebelahnya. Ini berapa lama tadi pas tawuran? Ada 1 jam. Ada korban nggak? Ada yang kena kayaknya Pak, tapi nggak parah. Nggak parah. Kena batu. Kena batu aja ya? Kena batu tak netes darah sih. Cuman nggak pingsan gitu. Untuk menjaga aksi tawuran tidak terulang lagi, petugas kepolisian dari Polsek Jatinegara dan Polsek Jakarta Timur melakukan penjagaan di lokasi tawuran. Di Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian komponen kuningan meteran air marak terjadi di wilayah Kecamatan Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian terekam kamera CCTV di sejumlah lokasi yang berbeda. Teror pencurian komponen kuningan meteran air terjadi di Kompleks RSB Multiwahana Blok P6, Kecamatan Sako, Kota Palembang. Aksi pelaku terekam sejumlah kamera CCTV milik warga. Dalam satu malam, setidaknya ada 7 komponen kuningan meteran air milik warga yang juga dicuri oleh pelaku. Selain mengalami kerugian materi, dampak dari pencurian ini mengganggu suplai pasokan air bersih kepada warga. Hari Minggu persisnya lupa lagi. Malam sekitar jam 3.35. Waktu kami pagi-pagi nak mutar meteran, dilihat itu udah nggak ada lagi. Yang bentuknya itu kuningan. Itu kalau kita itu on off-nya itu kan, on off yang dari jalur PDAM mau ke jalur rumah. Nah, bentuknya itu kuningan kecil gitu, itu dicopot. Setelah dikonfirmasi sama tetangga, apakah yang kalian juga hilang? Ternyata yang Bapak Edi itu hilang. Hilang juga. Iya. Terus beberapa rumah hilang.
ternyata setelah dikonfirmasi ada sekitar 7 rumah itu yang mereka cek kan, yang nggak cek ya tidak tahu. Pas lihat di CCTV memang ada kejadian karena kan pasang CCTV. Arah yang oknum itu arahnya masuk dari situ, terus sampai mungkin belok, kelihatan lagi CCTV rumah berikutnya ada lagi yang dicopot. Warga mengaku akibat teror itu menimbulkan kekhawatiran dan berharap pelaku yang meresahkan tersebut bisa tertangkap. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat reserse kriminal Polres Metro Jakarta Pusat masih melakukan penyelidikan mendalam guna mengungkap identitas 2 kerangka manusia yang ditemukan di dalam gedung bekas kantor perusahaan finance di Kuitang Senen, Jakarta Pusat. Selain memeriksa sejumlah saksi, petugas juga melakukan tes DNA kepada 2 keluarga korban hilang pada 29 Agustus lalu. Mengingat pada aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan itu, sejumlah orang diketahui terjebak di dalam gedung. Penemuan 2 kerangka manusia di dalam gedung yang pernah terbakar pada akhir Agustus lalu di Jalan Kuitang Raya Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih menjadi misteri. Di dalam gedung bekas kantor perusahaan finance tersebut, 2 kerangka manusia ditemukan dalam kondisi hangus dan sulit dikenali. Guna mengungkap identitas keduanya, aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat mulai melakukan penyelidikan mendalam. Sejumlah saksi baik dari vendor yang juga menemukan kedua kerangka maupun petugas security gedung telah diperiksa oleh petugas. Petugas juga melakukan tes DNA kepada 2 keluarga korban hilang saat aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan pada 29 Agustus 2025 lalu. Dalam peristiwa tersebut, gedung tempat kedua kerangka ditemukan sempat menjadi sasaran pembakaran dan penjarahan oleh sejumlah orang. Jadi 2 kerangka itu yang sudah kita kirimkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, itu diambil DNA-nya untuk nanti dicocokkan dengan beberapa orang yang pernah dilaporkan hilang dari tanggal 29 Agustus 2025. Jadi dari keluarga orang yang dilaporkan hilang sudah diambil sampelnya, baik itu saudara R dan saudara F itu. Mungkin hari Rabu kurang lebih katanya akan keluar hasil dari forensik Polri. Kalau saksi-saksi yang diperiksa sejauh ini sudah berapa orang? Saksi-saksi yang diperiksa antara lain adalah saksi dari penemu, baik itu dari vendor maupun dari security yang ada di gedung bekas perusahaan finance tersebut. Kira-kira ada barang-barang yang bisa dikenali nggak dengan korban? Kalau dari lokasi penemuan, tidak ada barang yang bisa dikenali karena betul-betul terbakar dan hangus. Jadi tidak ada yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi siapa yang terbakar di lokasi tersebut. Identitas kedua kerangka manusia itu diperkirakan baru bisa diidentifikasi pada Rabu mendatang setelah Polres Metro Jakarta Pusat menerima hasil tes DNA dari tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Onadio Leonardo menjalankan pemeriksaan tes kesehatan di ruang Dokes Polres Jakarta Barat pada Minggu 2 November 2025 sore. Hasilnya Onat dinyatakan sehat, namun terbukti positif mengkonsumsi sabu, ekstasi, serta ganja. Dengan pengawalan polisi dan tangan terborgol, artis Onadio Leonardo menuju ruang Dokes Polres Jakarta Barat. Onadio menjalani serangkaian tes kesehatan yang meliputi tekanan darah, kondisi kejiwaan, dan tensi darah. Onadio dinyatakan sehat dan terbukti positif mengkonsumsi sabu, ekstasi, dan ganja. Usai menjalani tes kesehatan, Onadio Leonardo kembali menjalani pemeriksaan di ruang Satres Narkoba Polres Jakarta Barat. Pada hari ini, kami dari Satres Narkoba Polres Jakarta Barat melaksanakan cek kesehatan terhadap saudara dengan inisial OL yang merupakan public figure yang telah kita amankan. Dan pada saat pelaksanaan kesehatan tadi, yang bersangkutan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kalau untuk tes cek urin sudah kita laksanakan pada hari Kamis siang di tanggal 30 dengan hasil cek urin yang bersangkutan positif mengandung narkotika. Dalam kasus ini polisi menangkap 3 orang, yakni Onadio Leonardo, istrinya Baby Priscilla, dan RK. Hanya Onat Leonardo dan RK yang positif narkoba, sedangkan Baby Priscilla dipulangkan karena tak terbukti narkoba. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan.
Seorang pria di Bandar Lampung tega menghabisi nyawa mantan istrinya sendiri menggunakan cobek dan pisau. Diduga aksi tersebut lantaran sakit hati setelah dituduh berselingkuh hingga menyebabkan hubungan rumah tangga kandas. Polisi menangkap seorang pria berinisial BN yang tega membunuh mantan istrinya berinisial TF dengan cobek dan pisau di rumah korban di Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, pada Sabtu 1 November 2025 pagi. Penangkapan berlangsung dramatis sebab pelaku bersembunyi di kolong tempat tidur kamar rumah korban setelah menghabisi nyawa korban. Polisi pun terpaksa mendobrak pintu dan membawa pelaku ke Mapolresta Bandar Lampung. Polisi mengungkap pembunuhan yang dilakukan setelah pelaku yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka masuk ke rumah korban dengan kunci cadangan. Saat itu korban yang sempat melawan langsung dipukul menggunakan cobek dan ditusuk menggunakan pisau hingga puluhan kali. Dari pemeriksaan, tersangka mengaku tega membunuh mantan istrinya lantaran sakit hati dituduh selingkuh hingga mengakibatkan hubungan rumah tangga keduanya rusak. Di tempat kejadian perkara, petugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sebuah cobek, 2 pisau dapur, dan pakaian yang berlumpuran darah. Jadi antara pelaku dan korban adalah pasangan suami istri yang sedang dalam masa akan bercerai. Sudah bercerai tapi masih ada istilah masa iddah 1 tahun. Jadi masih ada kemungkinan untuk rujuk. Jadi sudah bercerai dan sudah tinggal pisah rumah. Dengan demikian pelaku menggunakan kunci yang memang sudah dimiliki untuk masuk ke pintu dan kemudian mengambil cobek dan pisau yang ada di dapur dan kemudian memasuki kamar korban. Setelah masuk ke kamar korban masih ada adu dorong-dorongan sampai si korban kalah dan dipukul cobek oleh si pelaku di bagian kepala. Setelah itu masih ada perkelahian sampai didorong ke kasur dan sampai dengan menusukkan pisau ke dalam tubuh korban. Saat ini BN telah ditahan di Mapolresta Bandar Lampung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bakal dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari Bandar Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Seorang pria terekam kamera pengawas saat mencuri 2 unit telepon genggam milik warga di Gang Haji Nalih, Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Aksi terjadi pada Sabtu siang 1 November 2025 saat pemilik rumah tengah pergi ke warung. Rekaman CCTV pada Sabtu siang 1 November 2025 menunjukkan seorang pria mengenakan jaket hitam dan penutup wajah terlihat berkeliling di depan rumah korban di Gang Haji Nalih, Kelurahan Jurang Mangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pria tersebut beberapa kali memperhatikan kondisi sekitar sebelum akhirnya masuk ke dalam rumah saat situasi sepi. Setelah situasi dianggap aman, pelaku masuk ke dalam rumah dan langsung mengambil 2 telepon genggam yang sedang ditinggalkan dalam kondisi di charger. Kedua handphone itu kemudian dimasukkan ke saku jaket sebelum pelaku bergegas keluar dan meninggalkan lokasi. Mutia Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di depan ruko di Jalan Alternatif Cibubur, Jati Sampurna, Kota Bekasi pada Sabtu 1 November 2025. Dalam rekaman CCTV, seorang wanita terekam membawa kabur motor yang ditinggalkan pemiliknya dalam keadaan kunci masih menancap.
Dalam rekaman CCTV yang diunggah di media sosial, terlihat seorang wanita berjalan santai mendatangi sebuah motor yang terparkir di depan ruko. Setelah melihat situasi sekitar, wanita tersebut duduk di dekat motor dan mengamati kondisi sekitar selama beberapa menit. Tanpa rasa curiga, pelaku lalu mengambil jas hujan yang tergantung di motor dan memakainya. Sebelum akhirnya menyalakan mesin dan membawa kabur kendaraan dengan nomor polisi B5454TYH. Aksi pelaku tersebut berjalan mulus karena saat kejadian kondisi sekitar terlihat sepi dan tidak ada warga yang menyadari aksinya. Susendi Adhika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Modus penipuan dengan alasan tukar uang koin terjadi pada Rabu malam 29 Oktober 2025 di wilayah Senopati, Cikampek, Jawa Barat, di mana seorang warga melaporkan istrinya menjadi korban penipuan dengan kerugian mencapai ratusan ribu rupiah. Peristiwa penipuan dengan modus tukar uang koin terjadi di wilayah Senopati, Cikampek, Jawa Barat pada Rabu malam 29 Oktober 2025, sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Terlihat seorang pria yang datang ke rumah korban dengan alasan ingin menukarkan uang koin senilai Rp400.000. Namun saat dihitung, jumlah uang koin yang diberikan hanya senilai Rp122.000. Belum selesai penghitungan dilakukan, pelaku tiba-tiba kabur dan meninggalkan korban dalam keadaan bingung. Hingga saat ini belum ada laporan resmi ke pihak kepolisian, namun warga diimbau untuk tetap waspada terhadap modus penipuan serupa. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri terekam CCTV melakukan aksi pencurian telepon genggam milik seorang pedagang beras di Kompleks Deplu Caharaka, Buana, Cipadu Jaya, Larangan, Kota Tangerang pada Kamis siang 30 Oktober 2025. Peristiwa pencurian terjadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat saat korban tanpa sengaja meninggalkan telepon genggam di dashboard motor miliknya. Dalam rekaman CCTV terlihat sepasang suami istri datang menggunakan sepeda motor dan berhenti di dekat motor korban. Tak lama, pelaku perempuan yang menggendong seorang anak turun dari motor dan langsung mengambil handphone milik korban yang terletak di dashboard. Usai mengambil barang tersebut, keduanya segera meninggalkan lokasi, namun sempat terlihat hampir terjatuh saat akan kabur. Hingga kini identitas pasangan pelaku belum diketahui dan rekaman CCTV tersebut telah beredar luas di media sosial, mendapat berbagai tanggapan dari warga. Warga setempat mengharapkan agar pihak kepolisian dapat menindaklanjuti kasus ini berdasarkan rekaman CCTV yang telah diterima. Lulu Nur Saida Permana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Insiden main hakim sendiri terjadi di kawasan Jalan Jojoran, Kecamatan Gubek, Kota Surabaya pada Kamis pagi 30 Oktober 2025, di mana seorang pria diduga pelaku pencurian sepeda motor dibakar warga saat akan diamankan petugas kepolisian. Peristiwa main hakim sendiri tersebut terjadi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat saat dua pria diduga pelaku curanmor mencoba mengambil sepeda motor Honda Beat milik warga setempat. Aksi mereka dipergoki pemilik motor dan langsung memicu teriakan maling dari warga, sehingga salah satu pelaku berhasil ditangkap sementara satu lainnya melarikan diri. Massa yang marah kemudian mengikat dan memukul pelaku serta menyiramkan cairan diduga bensin ke tubuhnya. Saat petugas Polsek Gubeng tiba di lokasi untuk mengamankan terduga pelaku, situasi berubah tragis. Api tiba-tiba menyambar tubuh terduga pelaku setelah salah seorang warga diduga menyalakan korek api. Terduga pelaku langsung terbakar dan berlari meminta pertolongan sebelum akhirnya diselamatkan oleh petugas dan warga sekitar. Akibat insiden tersebut, terduga pelaku mengalami luka bakar serius dan sudah dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk mendapat perawatan. Kapolsek Gubeng Kompol Eko Sudarmanto membenarkan kejadian ini dan menjelaskan bahwa pihaknya langsung menangani korban serta mengamankan TKP untuk penyelidikan lebih lanjut. Pihak kepolisian juga mengimbau warga untuk tidak main hakim sendiri dan menyerahkan setiap tindakan pidana kepada aparat penegak hukum. Lulu Nur Saida Permana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang warga di Jambi menjadi korban penipuan saat transaksi jual beli motor secara COD atau cash and delivery pada Rabu siang 29 Oktober 2025. Pelaku yang meminta izin untuk test ride motor namun tak kunjung kembali.
Aksi penipuan yang menimpa seorang warga Jambi terjadi pada Rabu siang 29 Oktober 2025 sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Kejadian bermula saat korban melakukan transaksi COD atau cash on delivery dengan seorang pria yang mengaku sebagai pembeli. Sesudah berbincang sejenak, pelaku meminta izin untuk test ride motor dengan alasan ingin mencoba kondisi mesin. Namun setelah motor dibawa keluar, pelaku tak kembali dan langsung kabur membawa kendaraan korban. Kejadian ini kemudian viral di media sosial setelah korban mengunggah cerita serta ciri-ciri pelaku hingga saat ini. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Onadio Leonardo menjalankan pemeriksaan tes kesehatan di ruang Dokes Polres Jakarta Barat pada Minggu 2 November 2025 sore. Hasilnya Onat dinyatakan sehat, namun terbukti positif mengkonsumsi sabu, ekstasi, serta ganja. Dengan pengawalan polisi dan tangan terborgol, artis Onadio Leonardo menuju ruang Dokes Polres Jakarta Barat. Onadio menjalani serangkaian tes kesehatan yang meliputi tekanan darah, kondisi kejiwaan, dan tensi darah. Onadio dinyatakan sehat dan terbukti positif mengkonsumsi sabu, ekstasi, dan ganja. Usai menjalani tes kesehatan, Onadio Leonardo kembali menjalani pemeriksaan di ruang Satres Narkoba Polres Jakarta Barat. Pada hari ini, kami dari Satres Narkoba Polres Jakarta Barat melaksanakan cek kesehatan terhadap saudara dengan inisial OL yang merupakan public figure yang telah kita amankan. Dan pada saat pelaksanaan kesehatan tadi, yang bersangkutan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kalau untuk tes cek urin sudah kita laksanakan pada hari Kamis siang di tanggal 30 dengan hasil cek urin yang bersangkutan positif mengandung narkotika. Dalam kasus ini polisi menangkap 3 orang, yakni Onadio Leonardo, istrinya Baby Priscilla, dan RK. Hanya Onat Leonardo dan RK yang positif narkoba, sedangkan Baby Priscilla dipulangkan karena tak terbukti narkoba. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Aksi pembegalan terjadi di kawasan Jalan Dermaga Raya Klender, Durensawit, Jakarta Timur pada Senin 27 Oktober 2025 dini hari. Seorang pengendara sepeda motor dihadang 3 orang pelaku begal bersenjata tajam dan motornya dibawa kabur. Dalam video rekaman yang beredar di media sosial, terlihat 3 orang pelaku berbonceng menggunakan sepeda motor menghadang seorang pengendara yang melintas di Jalan Dermaga Raya Klender, Jakarta Timur, Senin 27 Oktober 2025. Ketiga pelaku langsung merampas dan membawa lari kendaraan korban saat korban terjatuh di lokasi. Kondisi jalan yang sepi membuat ketiga pelaku leluasa melakukan aksi kejahatannya. Korban yang merasa terancam berlari untuk menyelamatkan diri dari para pelaku yang membawa senjata tajam. Aksi ini bukan kali pertama terjadi, dan peristiwa ini diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi pengendara sepeda motor agar tetap waspada saat melintas di jalan yang sepi, terutama di malam hari. Lulu Nur Saidah Permana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi berani belajar atau pelajar SMA N1 Ciracap Kabupaten Sukabumi menyelamatkan wisatawan tenggelam di Muara Cipamarangan, Pantai Minaja bisa diacungkan jempol. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Nasmi Hidayat, pelajar SMA Negeri 1 Ciracap, Kabupaten Sukabumi, menyelamatkan wisatawan tenggelam di Muara Cipamarangan, Pantai Minaja, Desa Buniwangi, Kecamatan Surade pada Minggu 2 November 2025. Saat itu mereka tengah berwisata dan tiba-tiba melihat 2 remaja tenggelam saat berusaha menyeberangi sungai di Muara Cipamarangan. Tanpa pikir panjang, Nasmi langsung berlari ke arah salah satu korban. Ia berenang dan berhasil meraih korban. Kemudian sejumlah pria juga menyusut ke tengah untuk membantu Nasmi menyelamatkan korban. Satu korban berhasil dievakuasi ke pinggir oleh Nasmi dan penyelamat lainnya. Namun satu lainnya tenggelam dan menghilang. Nelayan setempat yang melakukan pencarian baru menemukan korban lainnya 1 jam kemudian dalam kondisi sudah tak bernyawa.
Kondisi air laut yang sedang pasang membuat arus mengalir deras hingga ke Muara Cipamarangan. Saat disapu ombak, korban terseret menghilang tenggelam. Hambari petugas Balai Wisata Pantai Minajaya menjelaskan, dugaan sementara korban terperosok ke bagian muara yang dalam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Satu kata yang terdengar sepele, lupa hampir saja menjadi penyebab hilangnya nyawa seorang balita di Makassar. Anak berusia 1,5 tahun berinisial ADL itu ditemukan terkunci selama 3 jam di dalam mobil, setelah orang tuanya tanpa sadar meninggalkannya begitu saja. Peristiwa ini terjadi di Jalan Nipa-Nipa, Kecamatan Manggala, Makassar, pada Minggu 2 November 2025 siang. Saat teriknya matahari menyengat, tubuh mungil itu terjebak dalam ruang tertutup yang suhunya bisa meningkat drastis setiap menitnya. Beruntung warga yang curiga segera melapor ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Makassar. Tim rescue tiba tepat waktu dan mengevakuasi korban hanya dalam 10 menit setelah membuka pagar. Yang mengejutkannya, balita itu keluar dengan kondisi baik, tanpa luka, tanpa tangis, bahkan sempat tertawa kecil di pelukan petugas. Namun di balik kisah penyelamatan yang berakhir bahagia ini, ada peringatan keras bagi kita semua, terutama para orang tua muda. Di tengah rutinitas yang padat dan pikiran yang penuh beban, lupa seringkali datang diam-diam, bahkan dalam hal-hal yang paling penting seperti keberadaan anak sendiri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ratusan rumah di Desa Sukamana, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi terendam banjir pada Minggu 2 November 2025. Ketinggian air yang juga menggenangi rumah warga bervariasi mulai 40 hingga 70 cm. Banjir yang melanda wilayah ini dipicu jebolnya tanggul Sungai Cikarang sepanjang sekitar 10 meter di 2 titik berbeda. Tanggul yang saat ini dalam masa perbaikan usai dilakukan normalisasi sungai tak mampu menampung debit air kiriman yang cukup tinggi pasca hujan deras yang mengguyur wilayah Bogor. Guna mengurangi dampak banjir akibat tanggul jebol, pemerintah desa yang dibantu warga setempat melakukan perbaikan tanggul dengan memasang pagar kayu di lokasi jebolan. Dari Sabtu habis Isa ya, mulai jebol tuh tanggul, jadi datang semua itu air. Cepet banget tuh. Tanggulnya ada berapa titik yang jebol? Ada 2 titik di Sasak Baru, Sasak Koting tuh. Pemicunya apa sih bisa jebol begitu? Kan kemarin habis dipeko ya, dikeruk itu, jadi tanahnya kayaknya lembek begitu ya. Normalisasi. Ya. Jadi tanggulnya belum ini ya, belum kuat. Kalau sebelah lama udah di semen ya, ini baru di fondasi doang pakai besi-besi gitu. Oh lagi tahap perbaikan tanggulnya. Tahap belum pengecoran, baru. Emang biasanya nggak pernah banjir sini, Bu? Nggak pernah sih, tapi nggak separah ini, paling semata kaki gitu. Lima Desa Sukamana, kebetulan baru tadi habis bersama-sama melakukan gotong royong untuk upaya pembendungan tanggul yang bongkar. Nah sekarang baru pulang. Kebetulan juga memang semalam tidak tidur. Dan warga banyak yang ngungsi juga di musola, sehingga ya mudah-mudahan dengan ada upaya dari kepala desa dan juga warga, air itu cepat surut. Ini sejak kapan Pak banjir mengenai rumah Bapak? Mulai banjir itu semalam setelah Isa kalau tidak salah. Baru masuk ke dalam. Masuk, ya. Itu sampai berapa meter Pak di rumah Bapak genangannya? Di rumah saya ini hampir 60 cm ketinggian ya, ketinggian air sampai 60 cm. Pemerintah juga menerjunkan 1 unit alat berat untuk membuat tanggul sementara. Warga korban banjir berharap adanya bantuan dari pemerintah, terutama makanan dan keperluan bayi. Di Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik mobil SUV berwarna putih melaju dari arah utara menuju selatan. Mobil mengalami oleng dan menabrak seorang pengendara dan sejumlah sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan di depan bengkel PAN di Jalan Bina Marga Cipayung, Jakarta Timur. Sejumlah pekerja dan warga sekitar terlihat panik dan berusaha menolong korban dan pengemudi mobil tersebut. Berdasarkan keterangan saksi, insiden terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat saat kondisi lalu lintas terbilang ramai lancar. Diduga pengendara mobil mengantuk saat mengendarai mobilnya sehingga menyebabkan kehilangan kendali dan menabrak seorang pengendara yang sedang parkir bersama motornya tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun beberapa kendaraan mengalami kerusakan parah. Ulia Haifanisa, tim redaksi Sipo TV melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan catatan kriminal informasi kami lanjutkan. 2 remaja mengalami luka serius akibat tawuran antar kelompok di wilayah Pasir Putih, Kota Depok pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Kedua korban diketahui merupakan anak yang di bawah umur dan juga tidak bersekolah. Polisi kini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas para pelaku lainnya. Kejadian bermula sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, ketika 2 korban DF 14 tahun dan JB 15 tahun bersama 8 rekannya berkumpul di kawasan Pasir Putih. Mereka berencana melakukan tawuran dengan kelompok lain yang sebelumnya telah janjian melalui akun Instagram. Sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, kelompok korban berangkat menuju SMP Bina Mandiri di Kelurahan Bedahan. Sesampainya di lokasi, kelompok korban berhadapan dengan kelompok lawan yang datang dengan sekitar 10 sepeda motor. Karena kalah jumlah, kelompok korban memilih melarikan diri. Namun naas saat melintas di depan MTS An-Nur di Jalan Kekupu, Pasir Putih, mereka diserang dari belakang. Pelaku menusuk JB menggunakan senjata tajam hingga korban dan rekannya terjatuh dari motor dan mengalami luka berat. Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi membenarkan peristiwa tersebut. Dijelaskan bahwa sebelumnya terjadi tawuran antara 2 kelompok remaja yang janjian melalui media sosial. Kelompok korban berjumlah 10 orang kalah jumlah dengan kelompok lawan. Kelompok korban pun melarikan diri dengan sepeda motor dan dikejar oleh kelompok pelaku. Naas korban dibacok dari belakang dan terjatuh. Jadi memang terjadi tawuran tersebut pada hari Jumat 31 Oktober 2025 sekitar pukul 8 malam ya, 20.00. Jadi memang korban dan pelaku berjanjian di media sosial untuk bertemu untuk melakukan tawuran. Kemudian mereka berjanji ketemu. Setelah bertemu dikarenakan korban kalah jauh anggota dari pelaku, kemudian korban melarikan diri ke arah MTS dengan mengendarai sepeda motor ke arah MTS An-Nur, daerah Sawangan, Pasir Putih. Setelah bertemu dan dikejar oleh pelaku, kemudian pelaku membacok punggung korban yang berboncengan pada saat itu hingga jatuh. Kemudian setelah jatuh, 2 korban diketahui langsung dibacok atau dianiaya oleh para pelaku ya. Ya, 2 korban tersebut diketahui sudah berdarah ya ketika terjatuh di jalanan. Korban pada saat itu terluka, yang satu terluka di bagian punggung sebelah kiri, kemudian satu lagi terluka di bagian wajah ataupun ada sekujur memar di wajahnya. Kedua korban saat ini sudah dirawat di Rumah Sakit Umum RSUD Depok, dan tidak benar bahwa memang ada satu yang meninggal atau tewas. Jadi kedua korban masih dalam keadaan hidup dan keduanya masih dalam perawatan di RSUD Depok. Ya, saat ini memang masih kami dalami motif dari penganiayaan ataupun tawuran yang terjadi di Sawangan, dan tentu saja pelaku yang melakukan penganiayaan pada korban terus kami lakukan pencarian ya, penyidikan. Keduanya pun menjadi bulan-bulanan kelompok pelaku. Diketahui 1 korban kritis dibacok di bagian punggung,
sementara lainnya luka di bagian wajah dan sudah mendapat perawatan di rumah sakit. Hingga kini para pelaku masuk daftar pencarian orang atau DPO pihak kepolisian Polsek Bojong Sari. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang yang diduga pelaku jambret melarikan diri setelah gagal merampas tas milik seorang perempuan di Balai Kalikik, Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Utara pada Sabtu pagi 1 November 2025. Pelaku melarikan diri dengan meninggalkan motor, sendal, dan jam tangan. Korban yang merupakan warga asal Kabupaten 50 Kota saat itu datang ke sebuah pabrik tahu di lingkungan Baliki menggunakan sepeda motor untuk membeli tahu. Saat akan memarkirkan kendaraannya, tiba-tiba seorang laki-laki bersepeda motor metik datang dan berusaha merampas tas yang dipakai korban. Aksi tersebut terlihat oleh salah seorang pekerja pabrik tahu yang kemudian berteriak dan mengejar pelaku. Pelaku yang panik terjatuh dari sepeda motornya dan melarikan diri ke arah Sungai Batang Agam, meninggalkan sepeda motor, sepasang sendal, dan jam tangannya. Pelaku dalam pengejaran pihak kepolisian dan juga warga. Lulu Nursahida Permana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dua kelompok remaja terlibat aksi saling serang di Jalan Raya Laksamana, Malahayati, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu 1 November 2025 malam. Aksi tawuran membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi lumpuh karena tawuran berlangsung di tengah jalan raya. Menggunakan kayu, batu, bahkan senjata tajam, dua kelompok remaja terlibat aksi saling serang di Jalan Raya Laksamana Malahayati, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu 1 November 2025 malam. Dua kelompok remaja tersebut terlibat perkelahian sengit untuk saling serang kelompok lawannya. Tawuran yang terjadi tepat di tengah jalan raya membuat tidak ada satupun pengendara yang berani melintas. Bahkan pedagang di sekitar lokasi pun ketakutan terkena dampak dari aksi tawuran. Belum diketahui pasti penyebab tawuran tersebut. Akibat tawuran, seorang pelaku tawuran terluka akibat lemparan batu. Dugaan sementara tawuran terjadi hanya lantaran saling ejek dan janjian melalui media sosial. Tawuran baru bisa diredam saat petugas kepolisian tiba di lokasi langsung membubarkan kedua kelompok remaja yang bertikai. Jadi anak-anak remaja Pak, baru kayak anak SMP gitu. SMP kelas 3, kelas SMA kelas 1. Masih kecil ya, masih bocah ya. Jadi lawan ciplak ya sama sebelah itu ya. Pada bawa senjata tajam nggak? Bawa. Cerita awalnya gimana tuh Pak? Ya, tiba-tiba mungkin udah saling janji ya mungkin ya. Lalu dia kodenya pakai petasan dulu. Setelah pakai petasan baru mulai. Nah tadi yang mulai gue muji petasan dari sana Pak, dari sebelah ya. Sebelah ya. Ini berapa lama tadi pas tawuran? Ada 1 jam. Ada korban nggak? Ada yang kena kayaknya Pak, tapi nggak parah. Nggak parah. Kena batu. Kena batu aja ya? Kena batu netes darah sih. Cuman nggak pingsan gitu. Untuk menjaga aksi tawuran tidak terulang lagi, petugas kepolisian dari Polsek Jatinegara dan Polsek Jakarta Timur melakukan penjagaan di lokasi tawuran. Di Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian komponen kuningan meteran air marak terjadi di wilayah Kecamatan Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian terekam kamera CCTV di sejumlah lokasi yang berbeda. Polisi menangkap seorang pria berinisial BR yang tega membunuh mantan istrinya berinisial TF dengan cobek dan pisau di rumah korban di Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, pada Sabtu 1 November 2025 pagi. Penangkapan berlangsung dramatis sebab pelaku bersembunyi di kolong tempat tidur kamar rumah korban setelah menghabisi nyawa korban. Polisi pun terpaksa mendobrak pintu dan membawa pelaku ke Mapolresta Bandar Lampung. Polisi mengungkap pembunuhan yang dilakukan setelah pelaku yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka masuk ke rumah korban dengan kunci cadangan. Saat itu korban yang sempat melawan langsung dipukul menggunakan cobek dan ditusuk menggunakan pisau hingga puluhan kali. Dari pemeriksaan, tersangka mengaku tega membunuh mantan istrinya lantaran sakit hati dituduh selingkuh hingga mengakibatkan hubungan rumah tangga keduanya rusak. Di tempat kejadian perkara, petugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sebuah cobek, 2 pisau dapur, dan pakaian yang berlumpuran darah. Jadi antara pelaku dan korbannya adalah pasangan suami istri yang sedang dalam masa akan bercerai. Sudah bercerai?
sudah bercerai tapi masih ada istilah masa iddah 1 tahun, jadi masih ada kemungkinan untuk rujuk. Jadi sudah bercerai dan sudah tinggal pisah rumah. Dengan demikian pelaku menggunakan kunci yang memang sudah dimiliki untuk masuk ke pintu dan kemudian mengambil cobek dan pisau yang ada di dapur dan kemudian memasuki kamar korban. Setelah masuk kamar korban masih ada adu dorong-dorongan sampai si korban kalah dan dipukul cobek oleh si pelaku di bagian kepala. Setelah itu masih ada perkelahian sampai didorong ke kasur dan sampai dengan menusukkan pisau ke dalam tubuh korban. Saat ini BN telah ditahan di Mapolresta Bandar Lampung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bakal dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari Bandar Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Bandar Lampung tega menghabisi nyawa mantan istrinya sendiri menggunakan cobek dan pisau. Diduga aksi tersebut lantaran sakit hati setelah dituduh berselingkuh hingga menyebabkan hubungan rumah tangga kandas. Polisi menangkap seorang pria berinisial BR yang tega membunuh mantan istrinya berinisial TF dengan cobek dan pisau di rumah korban di Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, pada Sabtu 1 November 2025 pagi. Penangkapan berlangsung dramatis sebab pelaku bersembunyi di kolong tempat tidur kamar rumah korban setelah menghabisi nyawa korban. Polisi pun terpaksa mendobrak pintu dan membawa pelaku ke Mapolresta Bandar Lampung. Polisi mengungkap pembunuhan yang dilakukan setelah pelaku yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka masuk ke rumah korban dengan kunci cadangan. Saat itu korban yang sempat melawan langsung dipukul menggunakan cobek dan ditusuk menggunakan pisau hingga puluhan kali. Dari pemeriksaan, tersangka mengaku tega membunuh mantan istrinya lantaran sakit hati dituduh selingkuh hingga mengakibatkan hubungan rumah tangga keduanya rusak. Di tempat kejadian perkara, petugas menyita sejumlah barang bukti, di antaranya sebuah cobek, 2 pisau dapur, dan pakaian yang berlumpuran darah. Jadi antara pelaku dan korbannya adalah pasangan suami istri yang sedang dalam masa akan bercerai. Sudah bercerai tapi masih ada istilah masa iddah 1 tahun. Jadi masih ada kemungkinan untuk rujuk. Jadi sudah bercerai dan sudah tinggal pisah rumah. Dengan demikian pelaku menggunakan kunci yang memang sudah dimiliki untuk masuk ke pintu dan kemudian mengambil cobek dan pisau yang ada di dapur dan kemudian memasuki kamar korban. Setelah masuk ke kamar korban masih ada adu dorong-dorongan sampai si korban kalah dan dipukul cobek oleh si pelaku di bagian kepala. Setelah itu masih ada perkelahian sampai didorong ke kasur dan sampai dengan menusukkan pisau ke dalam tubuh korban. Saat ini BN telah ditahan di Mapolresta Bandar Lampung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bakal dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari Bandar Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Balita berusia 1,5 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan terkunci dalam mobil karena orang tua lupa menurunkannya dari kendaraan. Tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Makassar pun mengevakuasi balita itu usai terjebak selama 3 jam. Satu kata yang terdengar sepele, lupa hampir saja menjadi penyebab hilangnya nyawa seorang balita di Makassar. Anak berusia 1,5 tahun berinisial ADL itu ditemukan terkunci selama 3 jam di dalam mobil.
setelah orang tuanya tanpa sadar meninggalkannya begitu saja. Peristiwa ini terjadi di Jalan Nipa-Nipa, Kecamatan Manggala, Makassar, pada Minggu 2 November 2025 siang. Saat teriknya matahari menyengat, tubuh mungil itu terjebak dalam ruang tertutup yang suhunya bisa meningkat drastis setiap menitnya. Beruntung warga yang curiga segera melapor ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Makassar. Tim rescue tiba tepat waktu dan mengevakuasi korban hanya dalam 10 menit setelah membuka pagar. Yang mengejutkannya, balita itu keluar dengan kondisi baik, tanpa luka, tanpa tangis, bahkan sempat tertawa kecil di pelukan petugas. Namun di balik kisah penyelamatan yang berakhir bahagia ini, ada peringatan keras bagi kita semua, terutama para orang tua muda. Di tengah rutinitas yang padat dan pikiran yang penuh beban, lupa seringkali datang diam-diam, bahkan dalam hal-hal yang paling penting seperti keberadaan anak sendiri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kasus anak yang terkurung di dalam mobil kembali terjadi. Pengingat bagi orang tua untuk tidak lengah dalam mengawasi anak-anak. Kelalaian kecil saja dapat berakibat fatal karena kondisi mobil yang tertutup rapat dapat mengancam keselamatan dan kehidupan anak. Peristiwa ini seharusnya menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak untuk selalu waspada dan mengutamakan keamanan untuk anak. Dan untuk itu setiap orang tua perlu mengetahui cara dan mencegah dan menghadapi kejadian serupa agar tidak terulang kembali. Dan berikut beberapa tips aman agar anak tidak terkunci di dalam mobil. Tips yang pertama, pemirsa, jangan pernah meninggalkan anak sendirian di dalam mobil meskipun hanya beberapa menit. Kedua, selalu cek kembali kabin mobil sebelum meninggalkan kendaraan untuk memastikan tidak ada anak atau barang yang tertinggal. Ketiga, jangan memberikan kunci atau remote mobil kepada anak, karena mereka bisa saja tanpa sengaja mengunci pintu dari dalam. Keempat, parkir mobil di tempat yang teduh dan aman, agar suhu dalam kabin tidak cepat panas bila sedang atau memuat atau membongkar barang. Tips kelima, apabila melihat anak terkunci di dalam mobil, segera hubungi petugas keamanan atau damkar atau polisi terdekat untuk pertolongan cepat. Dan pemirsa, demikian tips untuk mencegah insiden balita terkunci di dalam mobil. Selalu utamakan kewaspadaan dan jangan anggap sepele kelalaian kecil yang dapat membahayakan keselamatan anak. Dan demikian juga rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan saja atau kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja dan di mana saja. Saya Luis Ayu pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.